Selamat datang di Golan Education. Terima kasih sudah bergabung di channel saya. Bersama saya, Esron Ricardo Nainggolan. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin, yaitu setelah melakukan login, dia akan masuk ke halaman pengunjung atau halaman member gitu ya. Nah, setelah kemarin sudah daftar akun gitu ya. Daftar akun dengan masukkan username, password, dan username passwordnya kita gunakan untuk login seperti itu gitu ya. Oke, namun sebelum kita mulai, jangan lupa apabila materi ini bermanfaat untuk Anda dan juga nanti bermanfaat buat orang, silakan jangan lupa di like, share, dan juga di komen serta di subscribe ya. Subscribe jangan lupa ya, kawan-kawan, sahabat Golan, supaya ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Kita siapkan dulu halaman membernya ya. Sebelum kita nanti login, kita siapkan dulu halaman membernya. Nah, untuk halaman front end ini, halaman pengunjung, ini kita coba rubah. Ini pesanan harusnya di member nanti ya. Ini kita coba rubah. Caranya kita masuk ke script ya. Jadi nanti kita buatkan halaman member, di mana halaman member itu ada home juga, ada rental, ada pesanan nanti yang dia lakukan, ada konfirmasi pembayaran gitu ya, ada konfirmasi pembayaran dan juga ada nanti logout gitu. Oke, coba kita buatkan tampilan membernya seperti itu ya. Setelah merubah tampilan indeks untuk member ya, kita buatkan dari indeks yang sudah ada saja gitu ya, dari navigasi yang sudah ada, dari konten yang sudah ada, dan juga dari footer yang sudah ada. Tinggal nanti kita rubah adalah di navigasinya gitu ya, dan kita berikan nanti validasi ketika dia masuk ke indeks member, dia harus melakukan login dulu gitu ya. Jadi di sini kita masuk ke indeks, oke ya. Ini indeks yang dari sini. Ini kita rubah, oke ya. File save as, kita rubah menjadi indeks, kita buat aja member gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, di indeks member ini berarti nanti kita buatkan navigasinya. Nah, kita nggak pakai ini lagi nanti navigasi ini. Oke ya. Kita buatkan konten, kalau putar tetap gitu ya. Nah, berarti yang nggak tetap adalah navigasi. Kita rubah nih, navigasi, kita rubah, konten, kita rubah. Sekarang kita ke navigasi dulu. Oke. Kita buka navigasinya. Nah, kita ganti di Agung Rencar ini nanti ada home, oke ya. Rentalnya atau pesanannya, oke ya. Nah, galeri nggak perlu lagi. Kita ganti menjadi konfirmasi pembayaran gitu. Oke, nah kontak bolehlah isi testimoni, boleh. Kalau nanti mau ngisi testimoni bisa. Ini jadi logout, login menjadi logout ya. Oke, kita buatkan seperti itu. Membernya dihapus saja. Ini untuk navigasi ya. Jadi jangan lupa kita save as file, save as, oke ya. Kita buatkan navigasi member. Oke. Oke, jadi beda ya navigasi yang tadi bentuknya seperti ini. Oke, setelah kita rubah navigasi, ini kan navigasi member, berarti di indeks member kita tambahkan navigasi member gitu ya. Nah, sekarang konten nih. Oke ya, kita buatkan konten, oke. Konten. Ini kita buatkan file save as. Sebenarnya konten ini bisa kita gunakan ya. Ini konten ini juga kita gunakan bisa, tapi dengan nanti menggunakan perintah if lagi gitu ya. Tapi untuk lebih sederhananya, kita buat saja konten untuk member sehingga nanti bisa gitu ya. Nah, konten member kita sudah buatkan, di mana di member ini nanti ada galeri login, oke ya. Nanti ini akan kita rubah ya, isinya akan kita sesuaikan dengan menu daripada member. Oke, setelah kita rubah konten member, berarti kita ke indeks tadi, indeks member. Nah, di sini menjadi konten member, oke ya. Nah, oke, konten member. Oke, kalau sudah berarti ini halaman
index membernya sudah kita buat. Nanti kita tinggal buatkan validasi di sini sama seperti validasi kalau kemarin kita masuk ke admin gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kita buatkan validasi. Contoh kemarin di index admin. Oke ya, di index admin ada validasi kemarin sessionnya ya, seperti ini. Oke. Kita coba buatkan ini, copy ya, yang di admin kemarin. Oke, kita copy ke sini atas. Jadi ada validasi bahwa kalau session username dan passwordnya ada ya, maka kalau nggak ada gitu, empty kosong, maka dia nanti akan harus login. Anda ini nanti menjadi member ya, member harus login terlebih dahulu gitu ya. Login, nanti login kemana dia? Login member lah kita buat. Oke ya. Oke, nah script else, nanti kalau else-nya berarti dia ke sini. Include koneksi. Oke ya, ini udah ada di bawah ya. Jadi kita coba ini paste, hapus. Ini udah ada ya di bawah. Ini kita hapus. Oke. Konflik upload. Ini untuk fungsi upload nanti ya, yang seperti yang kita buat di admin kemarin. Apa-apa itu ada. ID login. Oke. Username. Oke. Itu sudah, berarti ini kan if else. Ini kan if else-nya kan ke sini. Berarti di sini di akhir ditutup dengan tutup berawal. Buka PHP, tutup PHP, tutup berawal. Oke. Nah, ini halaman indeksnya sudah oke, sudah jadi. Oke ya, tinggal nanti dari login kita arahkan dia ke sini. Berarti untuk mengarahkannya itu berarti kita atur di mana? Di HT access. Oke ya, jadi nanti di HT access dia mengarah ke index member. Oke. Oke, baik. Di sini kita tambahkan the right rule. Ini beranda member ya. Untuk masuk nanti ke beranda member berarti kita nanti masuk ke index member. Kan tadi sudah kita buatkan index member ya. Index member di sini. Oke ya. Nah, berarti dia nanti masuk ke index member. Berarti dia masuk ke modul beranda member. Kenapa modul beranda member? Karena kemarin di login ya. Ini login kemarin. Oke ya. Login kemarin kan ada script kita buat function. Nah, di sini functionnya adalah ke login check. Mari login check ya. Nah, di sini nanti kalau datanya oke, maka dia masuk location-nya adalah beranda member gitu ya. Oke, jadi oleh sebab itu kita buatkan beranda membernya seperti apa gitu ya. Atau halaman home-nya, halaman home member. Nah, di sini kan tampilannya ketika ini untuk pengunjung, ini kan home-nya kan seperti ini tadi nih. Oke, keseluruhan ya. Nah, nanti kalau untuk member kita buat home-nya itu dia langsung ke sini layanan, jadi dia langsung bisa ngeklik booking nantinya. Oke ya, berarti ini layanan ini atau rental ini kita buatkan jadi beranda member. Caranya adalah kita ke script modul. Oke ya, ini modul home. Oke ya, kita buatkan home yang ini tadi. Bukan home, layanan ya tadi ya, rental ya, rental ini. Oke ya, rental ini kita jadikan jadi home-nya save as modul, kita masukkan menjadi home. Di sini adalah member area atau beranda area gitu ya, area beranda member atau home member aja buat ya, biar lebih enak. Oke, home atau beranda lah, karena di sana sudah beranda ya, beranda aja lah. Oke, .php save. Oke, berarti beranda member sudah kita buatkan di sini. Kita lihat di modulnya. Home ya, ini beranda member ya. Oke, berarti nanti kita buatkan di konten daripada di konten daripada member itu beranda membernya ke sini, ke home ya. Oke, konten member kita lihat untuk masuk ke beranda member berarti dia include ke mode home, dan di sinilah beranda
member ya. Oke. Ini kita buatkan. Jadi sudah kita buatkan. Ini di konten member ya. Ingat, konten member sekarang. Ini kita rubah. Oke, tadi kita sudah buat konten ya. Nah, untuk yang ini nanti ini dihiraukan aja dulu, nanti isinya kita sesuaikan. Oke. Kalau sudah, ini simpan. Ini sudah, kontennya sudah kita buatkan. Oke. HT akses juga sudah kita buatkan. Oke ya, ke beranda member. Jadi HT aksesnya ini satu kita pakai ya. Jadi nggak kita buat seperti admin kemarin ada HT akses lagi, enggak, karena dia induk daripada si folder AC ini ya. Jadi kita buatkan dia dalam satu HT akses saja. Oke, kita coba jalankan ya. Login di sini, enter email, address dan juga password ya. Ini kalau mau login. Dan ternyata kemarin kita lihat dulu database kita kemarin. Di member itu kemarin dia daftar, oke ya, dia belum punya akun, dia masukin email, sama ternyata masukin username ya. Oke, nanti jadi bisa dipilih email atau username. Nah, kebetulan di sini kita buatkan ketika sudah punya akun dia email dan password. Oke, ini kita rubah saja ya. Jadi di scriptnya kita sesuaikan. Kita masuk ke script daripada script loginnya. Oke, kita cek. Ini ID username ya. Username-nya kita buat di sini adalah email ya. Oke, berarti kita sesuaikan. Di login check-nya, ini kan ada URL-nya login check, oke ya. Login check yang kita buat sebelumnya di video sebelumnya ya, nanti dicek di video sebelumnya. Ini kita rubah berarti select bintang pro member where username ini kita gantilah menjadi, karena tadi dia adalah email, di sini kita buat menjadi email ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan atribut yang ada di sini. Email ya ini ya. Oke. Email, oke, passwordnya pakai text password, oke, pakai SH1, enkripsinya, oke, statusnya valid, oke. Kode member, nama member sudah sesuai ya. Kode member, nama member sudah sesuai, sessionnya sudah oke. Echo oke, artinya kalau dikirim nanti echo oke-nya ini tampilkan, maka nanti kalau sudah oke, berarti dia loginnya itu akan menjalankan perintah ini. Oke ya, di login tadi, login, oke ya. Dia akan menjalankan data oke-nya, maka dia masuk ke beranda member. Dimana tadi di HT aksesnya itu, di HT akses ya, beranda member adalah dia masuk ke index member, modul beranda member. Oke ya. Dimana tadi di konten member sudah kita atur bahwa beranda member itu mengarah ke modul home beranda member. Oke. Kita cek lagi untuk sebelum kita coba ke loginnya itu. Ini kan loginnya kemarin kita buat di video berikut sebelumnya itu menggunakan function seperti ini ya. Nah, kita coba ikutin login untuk, kita samakan saja login untuk admin. Nah, ini kita tambahkan nanti. Jadi di dalam script ini saja. Jadi tidak perlu kita menggunakan login check lagi gitu ya. Jadi dalam satu file saja. Ini kita copy ya yang dari admin kemarin. Kita copy dari admin kemarin sampai sini ya. Oke. Kita masuk ke login umum atau login member. Nah, ini kita rubah JavaScript-nya, kita ganti saja dengan validasi langsung ketika diklik tombol loginnya ya. Nah, ini berarti admin kemarin pakai jangkauan folder, ini dihapus ya, jadi nggak perlu, langsung aja config gitu ya. Oke, kita rubah kemarin kalau dia tidak ada username dan password, maka di sini adalah user masih kosong, login ya.
Oke. Nah, di sini ininya berarti kita rubah menjadi ke member. Oke, email, ini email tadi ya. Oke, nah tadi kita menggunakan passwordnya menggunakan SHH1 ya. Oke, sama saja sebenarnya dengan MD5 ya. Cuman lebih nanti perbedaannya bisa kita lihat secara teori ya. Ini praktek saja. Lebih baik SH1 sebenarnya. Untuk enkripsi ya. Oke, kita lihat di sini. ID udah, ID login. Sessionnya adalah ID login itu berarti kita lihat di sini kode member ya, kode member, nama member, alamat itu ya. Jadi kita buatkan ID loginnya adalah kode member. Oke, ini email. Nah, kalau password tetap password ya tulisannya ya, karena di sini juga password tulisannya. Oke. Nah, locationnya kemana tadi? Ke beranda member. Oke. Kalau nggak benar berarti dia login lagi. Oke ya. Nah, ini kita coba. Tadi button login kita cocokkan dengan di bawah. Button login. Oke. Oke, nanti scriptnya bagi yang mau boleh nanti diminta ya. Nanti akan saya kirimkan di Google Drive. Oke, coba kita jalankan. Ini sudah kita setting, beranda member tadi di HT aksesnya sudah kita buat. Oke ya, dan di content member sudah aja juga gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Nama emailnya adalah memberku ya. Oke, kita coba. Refresh. Oke ya. Kalau kosong dia mau username langsung kasih kosong gitu ya. Coba emailnya kita isi tadi yang benar tapi passwordnya kosong. Oke ya, berarti masih sesuai. Oke ya, sekarang kosong, masukkan yang benar. Atau yang salah dulu ya. Yang salah masih belum benar. Oke, kita coba yang masukkan yang benar, member login. Nah, ketika dia login seperti ini, dia udah masuk nih. Ini adalah halaman member, beranda member sekarang. Sudah home, rental, pesanan, konfirmasi, kontak, isi testimoni, dan logout. Di sini sudah ada. Ini sudah ada klik bookingnya. Jadi nanti berandanya itu ketika dia pertama kali, dia tinggal mengklik nanti booking gitu ya. Oke, seperti itu. Navigasinya sesuaikan dengan navigasi Anda ya. Kalau buat websitenya seperti apa nanti navigasinya tergantung. Di sini kita coba untuk memilih layanan dulu ya. Layanan, dan nanti ketika dipilih layanan dia akan ke detail layanan gitu ya. Dia nanti akan memilih berapa hari nih. Misal contohnya inilah Toyota Fortuner harian gitu ya. Berarti nanti dia bisa memilih berapa hari melakukan booking dan dari hari kapan sampai ke tanggal kapan gitu ya, dan otomatis nanti bisa ada perhitungan biayanya berapa gitu ya. Oke, itu kita buat. Nah, sebelum kita buat itu berarti di booking ini kan ada layanan, misalnya layanan 5, layanan 4, layanan 3 gitu ya. Nah, layanan ini nanti ketika kita klik booking sini kan ini masih ke login nih. Lihat sebelah sini ya. Sebelah sini. Ini kan masih ke login. Nah, ini nanti kita arahkan dia ke pesanan detail dan nanti dia akan mendirect atau mengambil ID-nya layanan 5 ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita masuk ke scriptnya daripada tadi masuk ke scriptnya ya. Ke scriptnya coba tadi di mana ya? Member layanan tadi ya. Oke, beranda member ini ya. Nah, ke scriptnya booking di sini. Nah, ini di booking ini kita buatkan sebuah perintah yang nanti akan dia mengarah ke kode ya, mengarah ke kode daripada layanan tersebut. Nah, di sini kan kode layanannya adalah ID layanan gitu ya. Oke, berarti di sini kita buatkan ini kita ganti menjadi nanti ke detail pesanan ya. Kita buatkan nanti namanya
detail pesanan atau detail, oke, atau detail booking boleh ya, detail booking atau pesanan. Oke, detail pesanan, dia nanti ke detail pesanan, berarti dia harus membawa ID nanti ya. ID-nya nanti berarti kita ambil dari, kita buka PHP dulu. Oke ya, tutup PHP. Nah, kita ambil dari mana nih? Kira-kira. Nah, kita ambil dari detail pesanan ini berarti nanti dia memesan sesuai dengan ID-nya gitu ya. Berarti nanti kita buatkan detail pesanan seperti ini. Ini echo-nya kita tambahkan. Echo berarti string layananku. Oke. Layananku, buka kurung siku, kita masukkan di sini adalah ID layanan. Jadi dia berdasarkan ID layanan nanti dipilih gitu ya ke detail pemesanan. Oke. Oke, oleh sebab itu kita rubah di HT akses ya, HT akses daripada induk tadi itu kita tambahkan di sini detail pesanan, karena tadi kita tambahkan detail pesanan ya. Dia menggunakan garis penghubung berdasarkan bintang, berarti berdasarkan nanti kode atau ID pesanannya yang keberapa gitu. Nah, ini berada di index member ya, sama seperti beranda member tadi. Dan di sinilah detail pesanan. Nah, ingat kalau kita buatkan HT akses berarti di kontennya juga kita setting ya. Konten member tambahkan nanti di sini script. Detail pesanan itu mengarah kemana? Berarti mengarah ke modul pesanan dan detail pesanan. Nanti akan kita buatkan di sini di modul ini, modul apa yang kita sudah buat kemarin-kemarin ya. Kita tambahkan nanti satu yang namanya modul pesanan. Nanti ada detail pesanan. Jadi ketika diklik pesanannya, maka dia masuk ke detail pesanan, di mana nanti detail pesanan itu akan mengatur waktu dan juga harga serta metode pembayaran gitu ya. Oke. Dia ada layanan 5 ya. Ketika kita klik booking berarti dia ke layanan 5. Layanan 4 dan juga layanan 3. Nah, ini contoh yang harian ya. Nanti kalau Anda buatkan yang layanannya per jam atau per bulan atau per minggu itu nanti disesuaikan aja sesuai dengan layanannya. Ini contoh hanya untuk harian. Jadi nanti ketika diklik booking ya, dia menuju ke layanan 4 di sini keterangannya dan harga hariannya berapa. Nanti kalau buat per jam berarti harga per jam. Nah, karena ini per hari jadi ada tanggal pemakaian, mulai penggunaan juga, tanggal kembali dan akhir penggunaan jam. Di sini nanti kedetek dia berapa hari kita gunakan sesuai dengan tanggal yang dipilih gitu ya. Oke, nah contoh di sini kita coba pilih layanan 4 tadi, keterangan layanannya nanti sesuaikan deskripsinya. Ini misalnya tanggal 14 sekarang ya. Kita pilih tanggal sampai 16 berarti 2 hari ya. 3 hari ya, 14, 15, 16. Oke. Jam kembalinya jam 11.53 paling ini, paling telat gitu ya. Artinya lewat itu dihitung nanti menjadi 5 hari gitu ya. Nah, ini hitungannya 30.000 harga harian. Oke, 3 dikali 3 90.000 gitu ya. PPN 10%, 9.000 maka total sekian. Nah, di sini nanti bisa dipilih metode pemberiannya, transfer ke, nanti setelah ditransfer baru kita lakukan konfirmasi di sini gitu ya. Nah, ini konsepnya. Nah, setelah itu nanti di proses booking maka dia tersimpan. Nah, ini yang kita buat untuk detail pesanannya. Oke, baik. Untuk membuat detail pesanan seperti ini berarti kita buatkan codingan nanti, codingan untuk mengatur bagaimana menampilkan layanan. Oke ya. Deskripsi dan harga. Oke ya, bagaimana mengurangi tanggal atau menambah tanggal. Bagaimana melakukan jumlah otomatis untuk subtotal, PPN dan total. Itu kita buatkan dengan JavaScript nantinya. Oke, kita langsung masuk saja ke modul pesanan di sini ya. Kita tambahkan detail pesanan seperti ini. Tampilannya nanti sesuaikan ya dengan selera Anda ya. Nanti kalau yang saya buat bentuknya seperti ini, ada detail pesanan, headernya, jenis, deskripsi, harga harian. Nah, ini diambil dari tabel layanan ya. Sedangkan tanggal pemakaian sampai sini itulah dibuat dan nanti ada validasi tanggal di sini. Kita buatkan validasi tanggal dan ada perhitungan otomatis hari. Sehingga nanti ketika dipilih harinya
dia akan contoh seperti ini tanggal 14, sekarang kita pilih tanggal 15. Nah, dia akan 2 hari ya. Kalau kembali ke tanggal 14 berarti 1 hari dan perhitungannya otomatis. Nah, ini nanti kita buatkan dengan syarat nanti berarti kita harus siapkan tabel yang menampung untuk pesanan ini gitu ya. Berarti kita siapkan dulu tabelnya seperti ini. Ini kita coba operasikan, ini hapus dulu ya, empty dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti buatkan tabel pesanan, ada kode pesanannya, ada tanggal pesanan, tanggal pakai, mulai penggunaan, tanggal kembali, akhir penggunaan, metode, total bayar, status, kode member, dan ID layanan. Nah, ini kode member dan ID layanan ini sebagai penghubung nanti ke tabel member dan ke tabel layanan. Nah, ini nanti sebagai foreign key ya. Ini adalah primary key. Nah, supaya nanti ketika kita masukkan di pesanan, dia ketahuan itu pesanan siapa ya, member sekian. Oh, dia pesan layanan yang mana? Nah, ini ada di layanan gitu ya. Nah, sesuaikan dengan tipenya, dan ini adalah nanti primary itu saja untuk tabelnya. Jadi kita harus sediakan tabelnya dulu. Sehingga nanti ketika kita jalankan ini, gitu ya. Ketika sudah kita jalankan ini, maka secara otomatis akan kita klik proses, akan tersimpan ke dalam sini ya. Di sini tadi sudah kita hapus dan sudah masuk ke sini ya. Oke, sudah ada masuk. Oke. ID layanan sudah ada juga. Nah, berarti caranya adalah berarti kita buatkan sekarang codingan untuk detail pesanan dari booking tadi, dari booking tadi mana? Home tadi ya. Oke, beranda member tadi ya. Nah, ini kan tadi beranda member ke detail pesanan ya gitu ya. Berarti kita buatkan detail pesanan. Berarti kalau itu jangan lupa detail pesanan ini kita buatkan satu pengaturan dulu di HT akses tadi ya. Detail pesanan udah tadi ya. Ini kita tambahkan. Dan nanti dia adalah sesuai dengan pesanan tadi udah kita buatkan. Dan jangan lupa juga dicek di konten member. Udah ada belum? Oh, sudah tadi kita buatkan gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kita lanjut ke pembuatan detail pesanannya. Oke ya, scriptnya seperti ini. Ini nanti form biasa ya, buatkan nanti form biasa bentuknya. Kalau yang misalnya ada detail pesanan gitu ya. Ada jenis layanan, deskripsi, sama harga. Nah, oke ya. Tadi untuk memunculkan jenis layanan, deskripsi, dan harian di sini, di bagian sini, oke ya. Berarti kita ambil dari tabel mana? Berarti nanti letakkan dia scriptnya di sini. Oke, berdasarkan apa nih kita ambil layanannya gitu ya? Berdasarkan get ID. ID ini dari mana nih? ID-nya lah yang dilempar tadi dari sini nih. Ini detail pesanan 10. Oke ya. Kalau misalnya kita pilih ID-nya yang ini, yang booking ini, berarti ini 11. Berarti nanti dia mengambil ID-nya lah 11 ini. Oke ya. Berarti kita buatkan ID layanan sama dengan string get ID. Get ID ini dari mana? Ini adalah dari beranda member yang sudah kita buatkan. Di sini kan ada nih detail pesanan, strip. Nah, ini ID layananku adalah ID layanan gitu. Oke ya. Jadi jangan bingung nanti itu dari mana. Itu adalah dari tombol booking yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi ketika diklik itu dia mengirimkan ID layanannya. Dikirimkanlah ke sini. Oke, dan kita tangkaplah di script metode detail pesanan. Detail pesanan. Oke ya. Nah, di sini kita tangkap. Oke. MySQL layanan, di sini kita buat from layanan where ID layanan berdasarkan ini tadi yang kita tangkap tadi. Jadi dia akan menampilkan itu gitu ya. Nah, baru nanti buatkan di sini MySQL-nya. Oke, dan tampilkan harga nanti, oke ya. Ini boleh dibuat, boleh enggak ya? Ini dihapus juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau mau dibuat juga nggak masalah gitu ya. Ini hanya untuk pembuatan variabel saja. Tapi kalau langsung saja seperti ini, echo string lie gitu ya. Ini sr lie. Oke ya. ID layanan itu bisa langsung. Atau bisa juga langsung dipanggil misalnya harga di sini kan. String lie harga. Nah, di sini kan udah dibuat nih. Langsung saja di ini dipanggil juga sebenarnya bisa. Sini. Oke ya, tanpa variabel. Oke. String ini harga ya tadi ya.
Nah, jadi bebas ya, boleh dipanggil langsung ke atributnya atau langsung panggil variabelnya. Ini kan variabel, ini atribut ya. Oke, jadi bebas nantinya. Oke, nah sekarang ke tanggal pemakaian. Nah, tanggal pemakaian karena di sini kita ada, jadi trip yang saya buat adalah di sini bisa mengedit berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Kenapa? Karena ini adalah sesuai permintaan gitu ya. Jadi bisa dibuatkan seperti ini. Sebenarnya bisa juga yang langsung date seperti itu gitu, langsung situ ada tanggal dipilih gitu ya. Tapi kita buatnya persis seperti ini supaya lebih enak cara menghitungnya. Nah, berarti di sini kita buatkan buat tahun, buat bulan, dan buat tanggal. Nah, ini adalah ada jQuery atau ada function yang kita buat ya, JavaScript ya, JavaScript untuk membuatkan tahun di sini ya. Nanti ini bisa di copy. Oke, jadi nanti dia juga menghitung dari selisih tahun juga ya. Function bulan dia menghitung dari sisi bulan, dan fungsi tanggal, dan dia menghitung nanti dari sisi tanggal. Nah, itu dia nanti menghitung selisihnya ya, otomatis. Oke, jadi kita buatkan nanti ada function hitung selisih juga untuk berangkat dan kembali dihitung gitu ya. Oke, dan juga nanti di sini ada variabel untuk menghitung total dari tanggal tersebut gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat untuk PPN. PPN juga kita buatkan rumus. Oke, rumus di sini untuk menghitung PPN. Nih ya, kita buatkan juga sebuah perintah sini, oke ya. Ada variabel, oke ya. Total bayar nanti selisih ditambah 4. Oke. Ini total bayarnya, harga dikali selisih ya. Ini total bayar kedua, ini nggak usah dihiraukan aja. Ini nggak dipakai. PPN sama dengan total bayar, oke ya, dikali 0,1 itu adalah 10%. Grand total menjadi total bayar ditambah PPN. Yang ini nggak pakai ya. Ini hanya tambahan saja. Oke. Nah, berarti nanti ini akan dikirim ke PPN ya, di bawah. Oke, baik. Kita buatkan tampilan daripada PPN. Subtotal gitu ya. Jumlah hari seperti ini. Oke, jumlah hari. Sehingga nanti tampil seperti ini, jumlah hari, subtotal, PPN, dan total. Dan metode pembayaran. Metode pembayaran berarti kita gunakan ada dua pilihan. Nanti di sini adalah rekeningnya ke rekening mana nih pembayarannya. Nanti silakan BCA kah, Mandiri kah, dan lain sebagainya. Contoh saja ya. Nah, proses booking nanti di sini ada input hidden KM. KM ini adalah kode member. Jadi nanti kode membernya dikirim ke atas. Sebenarnya sih nggak pakai input seperti ini bisa, karena kita kode member itu nanti sudah pakai session ya. Di sini kita sudah pakai session nantinya. Ketika disimpan mana? Kode member kita menggunakan session ya, ID login. Karena kan di login sebenarnya di login member ya. Kita sudah buatkan session ID login itu yaitu adalah ID member. Gitu ya. Oke. Baik. Kita balik lagi ke detail pesanan. Nah, ini kan kita sudah buat tampilan nih. Tampilannya seperti ini, nanti tinggal diikutin saja formatnya. Atau dibuat boleh tampilan Anda sendiri. Oke, pemanggilan layanan di sini sudah. Oke. Nah, kita lanjut untuk menyimpannya. Kita membuat proses booking ini di detail pemesanan dengan tipenya adalah submit. Oke ya. Name-nya adalah button simpan. Nah, sama seperti menyimpan ketika kita membuat tabel master di admin kemarin gitu ya. Jadi ini button simpan. Jadi script simpannya langsung kita buat di atas if button simpan gitu ya. Maka nanti dia membuka koneksi. Nah, kita nanti di sini ada kode pesanan di sini ya. Kode pesanan dia nanti kita buatkan nomor urut. Jadi ada
nomor urutnya nanti kita ambil dari tabel pesanan. Nanti kita ambil maksimal keseluruhan, dan di sini kita buatkan nomor urutnya adalah ada integer, urutnya adalah ada 4 nanti 0001 gitu ya. Nah, ini ada karakternya booking, dan nanti dia menciptakan sebuah ID, yaitu adalah dari karakter, yaitu booking tadi ditambah 4 angka tadi atau nomor urut, maka nanti tercipta seperti ini. Nah, ini BOK 001. Inilah 4 huruf tadi yang diambil 4. Ya, nanti ini berurut terus sampai 2, 3 dan selanjutnya gitu ya. Oke. Ini seperti lama, ini diambil dari mana nih? Ini adalah diambil dari variabel yang di bawah ya. Oke. Lama adalah lama pemakaian di sini, jumlah hari ya, lama. Oke, dan itu semuanya sama seperti yang kemarin di master, jadi kita tangkap-tangkapin, karena kan metode formnya adalah, ingat, metode pengirimannya adalah, kita lihat di formnya adalah post ya, makanya di situ ditangkap variabel, baru dari variabel nanti baru akan dimasukkan ke insert pesanan, ke tabel pesanan di sini gitu ya, sesuaikan dengan apa yang akan dimasukkan. Jadi, kalau sudah, nanti di sini ada string my query dijalankan. Kalau benar maka jalan ke sini ke beranda member, kalau gagal berarti dia nanti muncul pesan query member gagal gitu ya. Oke, itu perintahnya untuk simpan. Jadi simple seperti di master kemarin. Nah, kita coba lihat di, yang penting adalah di bagian ini pengaturannya yang paling penting ya. Bagian ini button simpan, jangan sampai salah nama. Oke ya. Ketika diklik button simpan berarti dia akan masuk ke if yang di atas. If set adalah button simpan, maka dia akan menjalankan script simpannya. Oke, itu untuk membuatkan form transaksi gitu ya. Jadi nanti ketika sudah kita misalnya sudah proses gitu ya, maka akan tampil di konfirmasi pembayaran nantinya. Nah, ini nanti akan kita lanjut, atau nanti akan ada video selanjutnya, yaitu adalah melakukan konfirmasi pembayaran. Oke ya. Jadi dari pesanan yang tadi udah masuk di sini, oke ya, kita lakukan nanti adalah konfirmasi pembayaran. Jadi nanti ketika kita klik konfirmasi pembayaran, di sini sudah ada data pesanan kita. Oke, itu saja untuk sesi kali ini, yaitu membuatkan form transaksi pemilihan layanan di rental mobil ya, untuk konsep harian. Oke, itu saja. Terima kasih sudah bergabung di Golan Education. Kalau materi ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share-nya ya, serta subscribe. Oke, salam prestasi dan salam Golan, salam pencapaian untuk kita semuanya.